Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita diperkenankan untuk memasuki dan bisa menikmati tahun baru 2022 yang mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini disertai dengan taufik hidayahnya sehingga kita bisa berbuat atau beramal yang lebih baik di tahun-tahun kemarin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dicurahkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in kita sekalian. Alhamdulillah, Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, materi kita masih babul rubai. Sekarang memasuki makalah yang ke-32. Wal maqalatu tsaniyatu wa salasun, maqalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli shaum fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bi ghairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Makalah yang ke-32 berisi tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan nanti di akhirat. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, memang janji Allah Subhanahu wa taala semua balasan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Bukan di sini. Balasan yang Allah berikan di dunia ini hanya sekedarnya saja. Ya, hanya sekedarnya saja. Balasan yang sesungguhnya disempurnakan oleh Allah. Ayat yang mengenai hal ini insya Allah Ibu Bapak juga sudah pada kenal, sebab ayatnya juga ini familiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Insyaallah ayat ini populer ya, sering mendengar kita, bahkan ada yang hafal juga. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan bahwa kullu nafsin, setiap jiwa ya, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut,
yang namanya maut. Wa innama tuwaffawna, dan sungguh akan disempurnakan kamu sekalian ujurakum, pahala-pahala atau balasan-balasan kamu sekalian yaumal kiamat, nanti di hari kiamat. Ketika kita di dunia ini berbuat amal soleh, apa saja amal soleh yang kita perbuat di muka bumi ini dan Allah ridha kepada kita, akhirnya Allah memberikan balasan di dunia berupa sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menganggap ini anugerah yang sangat besar, untuk ukuran akhirat yang diberikan di dunia itu kecil. Diberi kesuksesan misalkan, diberikan umur panjang, ya, diberikan keberhasilan di dalam segala suatu hal yang sedang dijalani misalkan, semua dengan cepat bisa diraih. Nah, kebaikan yang diterima misalkan dikarenakan kita berbuat kebaikan dengan kita taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang kita dapatkan itu sebenarnya belum seberapa. Ya, kecil. Atau misalkan seseorang ya berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan sampai berbuat dosa yang sangat keterlaluan misalkan, berbuat kemusyrikan di muka bumi, ya, sampai-sampai kemaksiatan yang dia perbuat itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan banyak orang, sehingga Allah pada saat itu tidak lama dari situ misalkan memberikan azab kepada orang itu. Bahkan orang-orang tahu melihat azabnya itu begitu berat yang dia terima. Untuk ukuran akhirat, azab tersebut masih kecil. Kenapa? Sebab balasan yang akan sempurna diterima itu di akhirat nanti, yaumal qiyamah. Persis di hadis ini seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza jaa, ketika datang yaumul qiyamah, hari kiamat, yudau, maka kalau asal kata yudau itu disimpan. Artinya kalau di sini yang lebih enak itu yudau adalah didirikan al-mizanu, mizan, ya, payuta bi ahli shalah, setelah mizan didirikan, artinya mizan dipersiapkan untuk menimbang semua amal soleh, ya, semua amal yang dilakukan oleh setiap manusia. Maka yang pertama Allah panggil itu payuta bi ahli shalah, maka didatangkanlah ahli-ahli sholat. Sebab memang yang akan pertama dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Ida soluhat, ketika beres sholatnya, faqad najah wa aflaha, maka dia akan selamat dan bahagia. Ketika sholatnya beres, ketika sholatnya bagus, ketika sholatnya sesuai. Tahunya bagus, tahunya sesuai dengan aturan ketika kita mau thalabul ilmi tentang sholat. Artinya mencari ilmu tentang tata cara sholat yang baik dan benar menurut ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama, ya, oleh para ulama. Jangan sok-sokan, sok iye kita mengambil hukum langsung ke Quran dan hadis, Pak. Sebab kita tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan, untuk mengambil hukum. Jangan sok iye, menurut saya, asa keren atau nyebut menurut saya, padahal mulus tunjung, ya, iya, apa kapasitas kita sampai menurut saya? Alas, Pak. Para ulama hadis mengatakan al hadis mudillun ila lil fuqaha wal ulama. Hadis itu bisa menyesatkan, Pak. Hadis itu bisa menyesatkan.
kecuali untuk para ulama dan para fuqaha, orang yang memang kapasitasnya nyampe ke situ. Lah kita orang-orang awam seperti ini Pak, diwajibkan taklid. Awas, wajib taklid hukumnya buat kita. Walaupun sekarang sedang gencar ibu mas sekalian, sekarang itu sedang gencar dikampanyekan bahwa tidak wajib bermadhab. Oh, legend sekali. Ya, tidak wajib bermadhab. Baru ngomong lagi ngamadhab ke guru nak kita kesuliur kata dia Pak. Ya, memakai otak kata dia rumah. Ya, majarkan teh. Ya, tidak wajib bermadhab. Kembali kepada Quran dan hadis lah. Manehanan apal di mana eta kana Quran jeung hadis hukumna jiga kitu. Kalaulah memang hasil dari dia mengambil langsung Quran hadis tidak boleh diikuti Pak. Tidak bisa dipakai sandaran dan tidak bisa dijadikan penanggung jawab. Kenapa? Sebab dia belum sampai kapasitasnya kepada mujtahid. Syarat mujtahid yang boleh mengambil hukum dalam Al-Quran dan hadis itu menurut para ulama hadis minimal 400.000 hadis. Oh, baru dia boleh 400.000 hadis. Paling nanti hiji acan, ya hiji gede, kulubin adolalah, ungkul apa nanti hadis teh, ya anu hiji deui apa nanti nama amalu binian, itu eta we dua kabolin lah, rek jadi mujtahid, masya Allah. Oh Pak ya, ketika sholatnya beres, ketika sholatnya sesuai dengan aturan ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama ahlinya Pak. Saya sarankan ke Bapak dan Ibu dan saya tegaskan, kalau Bapak Ibu mau belajar ibadah langsung ke kitab fikih Pak. Ya. Belajarnya ke kitab fikih, kitab-kitab fikih. Kalau Bapak mau belajar tentang tauhid, pelajari kitab-kitab tauhid. Kalau Bapak mau belajar akhlak, pelajarilah kitab-kitab tentang akhlak. Ya, jangan saya katakan jangan ke Al-Quran dan hadis langsung, sebab itu bisa membingungkan. Ya, kenapa? Sebab terlalu dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang tidak punya kemampuan akan sesat dengan pemikirannya sendiri. Ya, saya ambil contoh nih satu aja di dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa ini beda-beda? Di dalam kitab Bulughul Maram Pak, hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda seperti ini: al-ma'u la yubayyiruhu la yunajjisuhu syai'un. Pendek hadisnya segitu. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Coba secara terjemah Pak, secara terjemah bebas, air itu tidak bisa menajiskan kepadanya sesuatu. Artinya air itu tidak bisa dijadikan menjadi najis, tidak bisa menjadi najis dengan sesuatu. Ya, kalau hanya menggunakan pemikiran kita, berarti air itu tidak akan pernah najis. Ya, air itu tidak akan pernah najis. Sebab dengan jelas kalimatnya al-ma'u la yunajjisu. Air itu tidak jadi najis, tidak menajiskan. Terhadap air itu syai'un sesuatu. Jadi sesuatu apapun tidak bisa mengubah keadaan air jadi najis. Coba Pak Rek, ada apa belit kan sirah? Ya, sementara yang kita kenal air itu yang sudah kita terima semenjak kita kecil, misalkan belajar nih Pak, bahwa air itu bisa berubah jadi najis ketika terkena najis, begitu Pak? Ketika terkena najis, air bisa jadi
najis. Kalau airnya sedikit itu mutlak, mau berubah atau tidak maka air itu najis. Kalau airnya banyak ya itu dilihat, kalau berubah najis. Kalau tidak ada perubahan salah satu sifat air maka air dinyatakan tetap suci. Nah, kita ketemu hadis seperti itu membingungkan, ya, membingungkan. Air ini tidak menajiskan segala sesuatu kepadanya. Kan liur karena sirah aja, Pak. Berarti air itu menurut hadis ini tidak akan mengalami perubahan. Oh, ternyata Pak oleh para ulama dijelaskan. Maka jangan langsung ke kitab hadis, Pak, tapi ke syarah, ke penjelasan hadis tersebut menurut ulama ahli hadis. Ternyata ketika dibuka syarahnya, penjelasannya, oh air hadis ini muncul, hadis ini keluar, hadis ini turun dari Rasulullah dikarenakan ada sesuatu. Di kampung itu ada satu sumur yang sudah tidak dipakai, akhirnya jadi wadah sampah. Masyarakat buang sampah ke situ semua. Bahkan najis pun ada yang dibuang ke situ, bangkai dibuang ke situ. Sebab memang yang namanya sumur itu cukup dalam juga, Pak. Ya, agak gede terus dalam. Jadi enak saja buang sampah ke situ. Setelah itu ibu bapak sekalian, terjadi hujan yang sangat lebat. Hujan besar lama dan air hujan masuk ke sumur itu. Nah, masuk ke sumur, bahkan saking gedenya yang ada di dalam sumur itu sampai terangkat, Pak. Terbuang semuanya di situ. Ya, cuman para sahabat itu bingung, Pak. Sebab awalnya dia tahu tempat itu tempat najis masalahnya. Ditanyakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah air ini dipakai? Itu, sucikah air ini? Nah, keluarlah kalimat Rasulullah, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ternyata kalimat itu khusus, Bu. Pak, kalimat itu ternyata ditujukan kepada sumur itu yang kondisi airnya besar. Jadi kalimatnya air besar ini, air sumur ini tidak jadi najis. Sesuatu yang tadi najis ada di situ tidak bisa mempengaruhi air yang banyak ini. Air ini tetap suci, gitu, Pak. Ayat Quran juga seperti itu, bekiliur, Pak, untuk apa? Ya. Nah, makanya payukta yang pertama itu didatangkan ahli sholat. Sebab memang yang akan dihisab pertama kalinya adalah sholat. Maka ketika ibu bapak ingin sempurna, ingin rapih dalam masalah sholat, pelajari ilmu fikih. Sebab di ilmu fikih itulah para ulama secara detil menjelaskan tata cara ibadah, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang disyariatkan di situ dijelaskan semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu, Pak, diantaranya. Nah, setelah didatangkan ahli sholat, ditimbang fayuwafauna ujurahum, maka disempurnakanlah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mendapat balasan yang setimpal dari sholat yang dilakukan. Ayutuna ujurahum kamilatan, artinya dia diberi pahala dengan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika Allah menghisab, ketika Allah memizan, dan Allah sudah menentukan pahalanya, maka Allah sempurnakan pahala itu, tidak dikurangi sedikit pun, disampurnakan. Terus mana kita summa yuta bi ahli saum. Terus setelah beres ahli sholat nih semua, ahli sholat sudah beres, yang baiknya, yang tidak baiknya semuanya sudah disempurnakan. Payu wayu tak terus didatangkan bi ahli saum, ahli puasa. Wapi nuskin bi ahli haid, dalam salinan yang lain hadis ini ya bi ahli haji, ahli haji di salinan hadis yang lain. Kalau di sini bi ahli saum. Setelah datang hadir semua, fayuwafauna ujurahum bil mizan,
maka Allah sempurnakan pahala mereka dengan timbangan itu sesuai dengan ukuran per kilonya berapa pahalanya dari Allah. Ya, kita tidak tahu nanti berapa per kilonya. Ya kan mizan itu timbangan. Kalau timbangan itu yang dihitung apanya? Kiloan. Apakah per ons misalkan gitu? Ya atau per kilo gitu ya. Itu nanti akan disempurnakan semua. Semuanya disempurnakan. Nah, terus summa yu'ta bi ahlil bala. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang lain sempurna, ya ibadah ahli ibadah tersebut sudah disempurnakan pahalanya, Allah juga memanggil ahli bala. Artinya ahli bala itu orang-orang yang di dunia kena musibah. Kena banjir lah, kena longsor lah, kena lahar lah kemarin misalkan. Ya, atau sekarang di dunia juga sedang mengalami bala seperti kena corona lah. Ya. Mendapatkan musibah, ahlul bala namanya. Nah, nanti ahlul bala dibawa oleh Allah, dipanggil semua dan dimizan amal kesabaran tentang menghadapi musibah ini seperti apa. Oh, Masya Allah Pak. Ternyata la yunsabu lahum mizanun wala yunsharu lahum diwanun. Untuk ahli bala, artinya orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka tidak didirikan mizan. Bahkan tidak disebarkan itu, tidak diberikan diwan. Diwan itu buku catatan amal, Pak. Buku catatan amalnya tidak diberikan, ya, mizan tidak didirikan, tapi payuwafauna, ya, disempurnakan, Pak. Itu payuwafauna ujurahum, pahalanya tetap disempurnakan, tapi bigoiri hisabin, tanpa hisaban. Mau dikilo gimana? Kiloannya juga nggak ada. Ya, sehingga pahala yang diberikan Allah itu tidak menghitung hisabannya itu berapa banyak dan berapa beratnya. Gitu. Sehingga Pak, perlakuan Allah terhadap ahli bala tersebut dibedakan dengan yang lain. Orang yang sholat masih dihitung, masih ditimbang. Puasa masih dihitung, masih ditimbang. Haji dihitung dan ditimbang. Amalan yang lain dihitung dan ditimbang. Tapi ternyata untuk ahlul bala, orang yang bersabar, bertawakal, menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dihadapi dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dia menerima bahwa ini adalah bagian dari hidupnya, ini takdir dari Allah yang harus dialami, ya, dia sadar terhadap itu, Pak. Ya, maka untuk ahlul bala seperti itu Allah tidak menghadirkan mizan. Allah tidak juga memberikan buku diwan, buku amalnya. Jadi tidak dihisab dulu, tidak dimizan dulu, tapi tetap pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Hatta yatamana ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang selamat, afiyah itu kan kemarin artinya selamat ya. Ya. Hatta yatamana, sehingga menginginkan, sangat menginginkan, ahlul afiyah, orang-orang yang selamat dari musibah, ya, laukanu bimanzilatihim, laukanu bimanzilatihim, menginginkan kalau mereka itu sama derajatnya dengan ahlul bala. Sekarang Bapak di dunia, ketika selamat kita itu gembira, kan? Gembira, alhamdulillah kita diselamatkan, kita masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, pokoknya mah salamet ngarareunah we gitu pada. Ya. Tapi ternyata Pak, ketika nanti di sana, ya, malah ahlu afiyah itu menginginkan, aduh Gusti, kalau begini caranya, seenak ini, ya, mendingan dulu itu kami dijadikan seperti mereka.
ingin seperti itu, Pak. Ya, maka Allah itu maha adil. Ya, Allah maha adil dalam memberikan balasan. Orang yang mendapatkan balai atau mendapatkan musibah ketika hidup di dunia, mereka itu amat sangat menderita. Apalagi mendapatkan orang lain selamat, sakit hati nanti, Pak. Ya, kenapa orang lain selamat, saya yang celaka? Ya, kenapa Allah tidak adil pada waktu itu misalkan, Pak? Dan tidak sedikit yang seperti itu frustasi, Pak. Nah, ketika menerima musibah tersebut dengan ikhlas, Pak, ya, dengan kesadaran itu menerima apa adanya yang ditakdirkan Allah kepada dirinya, maka balai yang diterima tersebut akan menyebabkan Allah tidak akan menghitung, Pak, ya, amal-amalnya, tidak menghisab amal-amalnya dan tidak menimbang amalnya, dianggap bagus semua dan Allah berikan pahala bigoiri hisab, tanpa hisab. Berarti tidak lama, Pak, ketika disaksikan semuanya ahlul afiyah menginginkan, ya Allah, laukanu bimanjilatihim. Kenapa? Min kasroti sawabilah, dikarenakan banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya, Pak. Salah satunya orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah ahlus sobri, ahlul bala, orang yang sabar, yang tawakal, dan orang yang menerima ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun musibah diterima, disadari, disabari, tawakal. Insya Allah begitu bakal jadi bigoiri hisab, masuk surgana tanpa hisab. Masya Allah, Pak. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, sebab dulu saya sudah jelaskan, kalau Ibu Bapak masih ingat, bahwa musibah yang diberikan Allah itu ternyata kalau diambil hikmahnya itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Musibah apa saja, baik musibah yang kena terhadap personal atau musibah yang sifatnya menyeluruh, kena semua. Musibah itu tidak terlepas dari dua. Yang pertama, imma lidanbin la yuntafaru ila biha, karena ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah itu. Ya, sebab hadis Rasulullah mengatakan, inna minad dzunub dzunuban la yukaffiru hasalah wala saum wala zakat wala haj illa hamul ma'isyah. Di antara dosa yang kita lakukan, Pak, kata Rasulullah SAW, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus juga dengan ibadah haji. Artinya ada dosa yang permanen, Pak, sulit dihilangkan. Di antara dosa yang kita lakukan, dosa yang mana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, sebab memang Allah itu menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Kita tidak tahu juga yang mana yang mengakibatkan Allah seperti itu. Tidak bisa dihapus dengan amal ibadah yang kita lakukan, tidak bisa. Illa hamul ma'isyah, kecuali kesulitan di dalam hidup, kecuali kebingungan, kesengsaraan di dalam hidup, itu yang bisa menghapusnya. Ya, nah, di antara kebingungan yang menjadikan kesusahan dalam hidup itu ketika mendapatkan musibah. Sebab musibah itu adalah kesusahan. Akan susah, akan menderita orang yang terkena musibah. Nah, ketika dia sadar menerima, maka musibah itulah yang akan menghapus dosa-dosanya. Kalau sudah terhapus dosanya, dia tidak akan repot-repot, Pak. Allah tidak perlu menghisab dan Allah tidak perlu memizan. Ya, tidak perlu ditimbang, tidak perlu dihitung. Maka dia masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar tanpa hisab. Tapi moal hayang di menang musibah. Anggar urang teh hayang teh naon? Gusti kitu dikieu ge ampun Pak we, Allahumma sallimna. Ya kan? Terus Pak,
doa anak eta nya Pak. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim ansadana ya wa sallim qulubana wa afaqana. Salim aja semuanya. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Eta we pokona mah yang disalaman dina sagarupa balai gitu kan. Ya memang nggak apa-apa kita berdoa seperti itu sebab keselamatan harus dipinta juga. Cuman maksudnya begini Pak, bukan tidak boleh kita berdoa keselamatan. Yang dimaksud dengan hadis ini Pak, ketika kita sudah berikhtiar berdoa semaksimal mungkin, tapi tetap Allah memberikan itu kepada kita. Nah, kesabaran kita menerima itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga nanti tidak akan ada mizan, tidak akan ada hisab untuk orang semacam itu. Nah, makanya sing salaman. Ya. Sabar. Segala baru. Lain segala baru, sabar itu ya. Hamsun nafsi, menjaga nafsu. Sebab nafsu inilah yang akan memantik emosi, Pak. Ya, sabar itu bisa ditekan, tensinya bisa diturunkan. Ya, bukan dia tidak mau misalkan sampai aral untuk orang Sunda, sampai frustasi misalkan berbuat sesuatu, tapi dia sadar bahwa ini adalah bagian dalam hidupnya. Sudah suratan nyarinya, nah itu istilahnya, gitu. Wal maqalatu salisatu wa sarasun. Oh iya. Di bab judul ini penyediaan undangan ini ada perubahan tapi yang saya tangkap Ustaz itu hanya ada 3 ahlus sholat, ahlus saum, lalu ahlul balad. Satunya lagi apa ya? Nah ini wapinus hatin bi ahlil haji rupanya. Di situ ada nggak? Oh itu mana hadisnya ya? Nah kalau di sini di kitab aslinya ini ada wapinuskin bi ahlil haji. Di salinan yang lain itu ada tambahannya ahlul haji. Jadi jumlah berapa? 4, gitu Pak ya. Oh kalau di situ mah hanya terjemahan itunya saja ya. Yang dikurung di sini, di situ diterjemahkan langsung ya. Nah kalau di kitab aslinya, di kitab kuningnya ada, yang keempatnya ada di sini. Begitu. Jadi ahlus sholat, ahlus saum, ahlul hajj, gitu. Dan ahlul balad, gitu di antaranya Pak. Ya. Makanya ditambah saja ahlul haji, ya ahlul haji. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji semuanya dimijam juga Pak, dihisab juga, itu dihitung semuanya, ditimbang semuanya. Satu lagi Pak, boleh? Satu makalah lagi? Ya siap. Satu makalah lagi. Wal maqalatu salisatu wa sarasun, makalah yang ke-33. Nah, ini peringatan buat kita ya. Capek. Jadi speakeran capek. Halo. Segini enggak apa-apa? Anba'dil hukama, dari sebagian para ulama ahli hikmah. Hukama itu ahli hikmah. Arti daripada ahli hikmah di sini adalah aulia, para walinya Allah. Ahli hikmah yang dimaksud dalam kitab ini bukan ahli hikmah yang kita kenal. Sebab di kita Pak, ahli hikmah itu biasanya ulama-ulama yang suka mengobati istilahnya. Yang buka pengobatan, buka praktek, ahli hikmah gitu kan di kita itu. Ya. Padahal ahli hikmah di dalam ilmu syara, ilmu syar'i, ahli hikmah itu adalah para wali, Pak. Artinya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi amaliyah, dia sudah memiliki kelebihan.
para wali itu Pak. Sebab untuk para wali Pak, untuk para wali ya, yang sunnah itu sudah dianggap wajib untuk dirinya. Maka salah satu syarat wali itu mudawamatul nawafil atau nabi luzumun nawafil ya, membiasakan atau istilahnya mengistiqomahkan ibadah-ibadah sunnah ya. Sholat sunat dipapai sadayana Pak, aya hayang jadi wali ya. Puasa sunat papai sadayana Pak, hayang jadi wali Pak. Zikir dibaca sadayana ya. Urang mah jadi wali hayang berapa disebeuleunana ya. Ya, jadi wali hayang ari amanah heuh kitu urang mah ngalap cukup we wajib unggul. Tuh Pak, ini salah satu thariqah saja ya. Kalau mau sholat wajib itu sebab ketika sudah wudu, beres wudunya, sempurna wudunya, itu ketika mau sholat itu yang pertama dia lakukan adalah syukrul wudu tuh. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Oh ya, sholat sunat wudu dulu 2 rakaat. Terus ada tambahan surat kafaratul baul ada. Walaupun ibu bapak baru mendengar apa itu kafaratul apa karena ayah we gitu mah pada. Ya, itu di amalia orang-orang tasawuf apa. Tapi ka urang mah ngaranna ge karek ngadenge gerak. Boro-boro ka ngalakukeun karek apal-apal acan ngaranna oge. Ya, salat kafaratul baul 2 rakaat. Terus salat tobat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, qoblanya 4 rakaat. Sebelum ke sholat wajib udah berapa rakaat kata Pak? Ari hayang jadi wali Pak. Ya, ulangi syukur wudu 2. Terus kafaratul baul 2, 4 ya. Terus sholat tobat 2, 6. Ya, sholat hajat 2, 8, sholat istikharah 10 lah. Ya, qoblana 14. Sebelum sholat wajibnya 14 rakaat. Masya Allah. Kuat mah makanya Pak, yang disebut dengan wali termasuk imam yang 4 saja Pak. Dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, yang namanya sholat sunat itu Masya Allah. Ya, mereka itu sehari semalam itu tidak kurang dari 100 rakaat sholat sunat. Sehari semalam. Orang mah karek sholat 2 atau 4 rakaat jadi sagi sholat tiruk di dalam dunia. Ya, kakara sholat tahajud lagi bari jeung kaburangan gitu tanya. Kayak 2 4 rakaat geus asa kumaha gitu asa menang loba. Nah, mereka beliau itu ibadahnya ya Allah. Baca Qur'annya saja Imam Syafi'i sehari Pak 2 tamatan, 2 kali khatam sehari. Bisa ya bisa. Salah satu muridnya Imam Muzani tidak sanggup mengikuti apa yang dilakukan Imam Syafi'i, dia hanya sanggup sehari semalam 1 kali khatam. Ya. Al-Quran. Tapi kita sering juga hatam Pak Al-Quran teh kul huwa 3 kali lah tamat tepan Al-Quran. Urang eta we gampang sebab Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Sehingga kalau Al-Ikhlas 3 kali dibaca berarti full itu teh. 1 kali atau gitu. Urang mah tamat teh kul huwa teh ulah balik Pak. Lain dibaca mah. Sebab urang mah Ramadan oge kadang-kadang nya kitu teh Ramadan ge. Aya tamat, aya henteu eta teh gitu udah kumaha saingan. Mun saingan areureun teu naon teu maraksa teu di mun batur maraksa kapanasan urang yang maca saruana gitu. Nah, nanti Bu, kalau setelah sholat wajibnya ba'danya juga 4. Ba'danya 4. Terus apalagi istikharah lagi, taubat lagi, terus hajat lagi. Masya Allah Pak. Pokoknya mah satu waktu itu rata-rata 20 rakaat. Oh, satu waktu. Kecuali yang tidak ada
ada ba'da. Terus duhanya itu jarang 4, rata-rata 8 sampai 12 rakaat salat duhanya. Salat tahajud Pak, Imam Hanafi itu sampai 150 rakaat semalam. Imam Ahmad bin Hambal Pak banyak salat subuh dengan wudu isya. Berarti semalaman dia tidak tidur. Masya Allah. Kan Bapak juga Ibu pernah ya? Pernah? Salat subuh wudu isya? Pernah pan isya ka sarean Ibu. Ya, budang setengah 4 atau dera salat isya, teu teh adaan atau salat subuh teh ku wudu isya tadi. Urang mah bisa teh kitu we. Nah. Cicing. Enggak wae. Tos naon Makalah yang ke-33 an ba'dil hukama, dari sebagian para ulama ahli hikmah, auliyaullah. Itu adalah para walinya Allah, orang yang sudah dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata mereka para ahli hikmah, yastakbilu ibna Adam arba'un nubuhatin. Yastakbilu akan datang, akan menghadap ibna Adam kepada anak Adam. Anak Adam itu adalah manusia. Arba'u nubuhatin, 4 perampok lah, 4 perampok. Jadi itu apa artinya Pak? Perampas. Tapi dah memang gitu Pak. Membayarlah perampas atau perampok akan datang menghampiri, gitu ya, sambil itu ya, akan datang menghampiri kepada setiap manusia, setiap anak Adam, 4 yang merampas. Artinya mau tidak mau kita akan dirampas Pak. Dan ini sudah sunnatullah, sudah memang seperti itu adanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, ridho tidak ridho, akan ada 4 hal yang merampas dalam hidup kita. Alimawiyos. Nah, ada 4 yang merampas dalam hidup Pak. Coba di lenyepan. Ya, coba ditelaah, dirasakan. Betul apa tidak? Nih, yang pertama, yang tahibu malakul maut ruhahu. Yang pertama akan merampas malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ruhahu, ruhnya orang tersebut. Semua orang akan dipaksa Pak, dicabut ruhnya, mau tidak mau. Sehingga ruh yang ada di dalam tubuh kita dirampas oleh malakul maut. Siapa orang yang bisa menolak malakul maut? Ya, tidak ada yang mampu dan tidak akan ada yang bisa menolak. Ya, ketika malakul maut sudah diutus oleh Allah untuk mengambil ruh seseorang. Dan pengambilan ruh itu adalah dipaksa Pak. Sebab kita nanti kita rasakan saja. Ya, kita rasakan saja. Iya, kita semua gitu Pak. Itu akan menolak sebetulnya Pak. Bahkan di dalam kitab apa ya, Daqaiqul Ahbar, ya, ada juga terjemahnya Pak kalau Bapak mau beli. Daqaiqul Ahbar itu kabar berita yang sangat mendalam Pak, dari alam gaib sana, dari mulai dicabut nyawa sampai nanti urusan mahsyar diceritakan semua di situ Pak. Ngeri lumayan Pak. Betul, ngadeg-deg asa hoream tuh si geusieun maot teh gitu Pak, apa cerita. Iya, ngeri gitu. Ya, ketika mau meninggal itu Pak, ya, ruh itu, ya, malakal maut itu diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa.
Sebab malakal maut tidak akan mencabut dengan seenaknya Pak, tanpa ada perintah. Harus ada surat jalan dulu, nggak bisa. Ya, harus ada surat jalan Pak. Ya, harus ada SK yang resmi untuk mencabut ruh seseorang. Makanya malaikat itu tidak akan bertindak kalau tidak ada perintah. Mualnya nyahuanan. Ya. Sebab malaikat itu la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia itu melakukan apa yang diperintah. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ruh seseorang, ya, kata Allah ambil ruh itu di arah ubun-ubun. Ubun-ubun di sini. Dicabutnya di sini, Pak. Nanti yang pertama lepas itu dari ujung kaki di sini, Pak. Dibetot, diporosotkeun seret gitu. Engke melah karasa pokokna mah kitu we. Ya, udah diterangkeun ke Pak Abi can ngajaran atuh Pak. Ngan kateranganna kitu maksudna teh. Ya, dicabutnya dari sini, Pak, dari ubun-ubun. Ditarik. Nah, yang akan lepas duluan itu dari sini, Pak. Ya, dari jari kaki terus naik, Pak, seret gitu. Coplok ke polonyon gitu tak, tuh teh ya. Nah, ketika ini Pak, ya coplok ini itu setiap apa namanya? Setiap buku ini akan berhenti dulu Pak. Persendian berhenti, telapak kaki ini ya akan berpamitan dengan telapak kaki sebelahnya kanan dan kiri. Itu akan berpamitan, betis dengan betis, dengkul dengan dengkul, paha dengan paha. Ketika sampai di perut istirahat dulu, sebab yang dirasakan adalah hausnya luar biasa. Terus naik ke dada, berhenti dulu. Mata kadang-kadang yang sakratul maut aja gitu. Ngedek deui, oh aya keneh gini geus beres maut gitu lap deui gitu teh Pak. Ya. Nah, terakhirnya nanti kan di sini. Di tenggorokan. Nah, di sinilah Allah akan menampakkan tempat pulang itu ditampakkan Pak. Ya. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh sudah di sini Pak. Itu ada di surat Waqiah kalau enggak salah Bapak suka baca surat Waqiah. Aya wawuh merenjeng ayat eta. Ya, imah yang bunghar na we nu dipikiran ge. Baca Waqiah deui. Ayatnya itu falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika sudah di sini, Pak. Kamu sekalian pada waktu itu akan melihat. Melihat apa, Pak? Melihat tempat pulang. Tempat pulangnya kita itu akan kelihatan, Pak. Yang surga ditampakkan surganya, yang neraka ditampakkan nerakanya. Maka jangan heran mimik wajah orang meninggal macam-macam. Ya, kenapa? Sesuai dengan apa yang dia lihat Pak. Ada yang tenang, tersenyum gitu kan, seakan dia penuh kebahagiaan sebab yang dilihatnya pun membahagiakan. Ada yang hasyum aya beungeut geuning banyak. Insyaallah lupa ketut we aya teh ya, molotot, calangap, ngelel. Saya pernah melihat pada menyaksikan itu. Ya, anu molotot jeung ngelel bagi sieun we ya, sampai saya tidak selesai ikut talqin di situ. Ya, keluar saja. Anaknya pada pingsan lagi. Melihat orang tuanya lagi sakarat itu, bukannya ikut talqin, sebab ngeri Pak lihatnya. Plak-plik kandung jalan. Gara gitu budak lainnya. Ya. Asim kuring sareng pun bapak waktu itu Pak. Ya, talqin teh. Pun bapak nu kuat nepi ka geus abi mantu balik soako ge cenah ngalikeun mah. Ngelel molotot grafik aduh. Jadi sapopoting teh kabayang wae teh. Astagfirullah ya Allah gitu. Kenapa? Sebab yang dilihatnya ya seperti itu. Ya. Hadis Rasulullah mengatakan la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan dulu keluar Pak ruh seorang mukmin sebelum diperlihatkan tempat pulangnya surga. Wala yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar dulu ruh orang-orang kafir sebelum melihat tempat pulangnya neraka. Gitu Pak. Masya Allah, ngeri dah. Ya, masalah di Daud dicabut
nyawa dan dipaksa itu. Dipaksa, mau tidak mau. Walaupun kita mengaju, memohon dan lain sebagainya untuk dipundurkan tidak bisa. Dirampas itu dan semua kita akan mengalami itu. Dan nanti prosesnya macam-macam Pak, tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Sampai dalam kitab itu diceritakan ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa ya dari arah ini Pak, ubun-ubun ya. Ketika datang di bagian kepala mau dicabut, ngomong Pak ubun-ubun. La sabila laka fi hadzal maut. Tidak ada jalan untukmu untuk mengambil ruhnya dari sini. Kata malaikat, kenapa? Saya ditugaskan oleh Allah. Ya. Itu. Bahasanya gimana? Li'anna ra'sahu. Sebab kepala orang ini gitu ya. Yasjudu rabbah, selalu dipakai sujud kepada Tuhan. Ya, selalu dipakai tunduk sujud. Ya. Sampai akhirnya si kepala itu akan ngomong menahan malaikat tersebut. Gak bisa. Itu kepala suka dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang malaikat. Ketika datang, ya Allah, ya, saya sudah mau melakukan tugas, ternyata kepalanya ngomong. Tidak ada jalan untukku katanya untuk mengambil ruh dari arah situ. Kata Allah, kalau tidak ada jalan di situ, cari yang lain, jangan dulu pulang. Tapi kan malaikat mah sesuai dengan prosedur Pak. Begitu nama malu sesuai prosedur malaikat mah. Ya, cek urangna ari maneh jeung balik sagala gitu. Pan urang ge sok kesel Pak, budak dititah balanja bisa kena meuli anu gitu. Tak kadinya. Begitu datang teh, mana eueuh. Lain papai, apa cek apa kadinya wungkul sama itu tengah hati. Kan anu cerdas Pak gitu Pak. Pokoknya mah papai we warung penting barangna menang gitu. Ima sesuai prosedur para malaikat pulang. Karena setelah itu dikasih instruksi, kalau tidak bisa di situ ambil jalan lain dan cari seterusnya sampai dapat. Pak, ketika dari sini tidak inisiatif malaikat datang ke arah kaki. Ketika kaki mau dicabut, kakinya ngomong la sabila laka. Tidak ada jalan untukmu dari sini. Kenapa? Sebab yamshi ilal jamaah wa ila majlisil ilmi. Sebab kakinya suka dipakai berjalan untuk berjamaah dan untuk pergi ke tolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Maka tidak ada jalan untuknya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu penasaran dalam hati ada pertanyaan, kenapa sampai menolak seperti itu? Ya, sampai kayaknya tidak ingin mati. Nah, ruh itu Pak, Bu, ruh itu akan nyaman dan betah bersatu dengan jasad kita ketika dipakai ibadah kepada Allah. Nah, itu betaheun istilah teh ruh teh Pak. Ya. Ayana dinya jasad. Terus ke arah tangan. Ya, ke arah tangan. Tangan pun ngomong seperti itu, tidak ada jalan dari sini juga. Ya, sebab tangannya suka mengeluarkan infak sodako dan suka mengusap kepala anak yatim. Kan sunat Pak, kepala anak yatim diusap. Ya, sunat. Ini untuk talinul qalbi, untuk apa namanya, melembutkan hati. Salah satunya untuk melembutkan hati itu banyak mengusap kepala anak yatim. Tapi yang disebut yatim itu di bawah standar dewasa Pak. Belum balik itu yatim. Kos bapak mah simkuring lain. Lah simkuringnya yatim kita boga bapak itu Pak. Ya kamu bapak mah yatim piatu wah. Ya geus teu indung teu bapak. Tapi bukan itu, orang anak yang masih di bawah umur, belum sampai balik, itu yatim namanya. Itu pun kalau ditinggalkan oleh bapak. Kalau ditinggalkan ibu mah enggak ada istilah yatim. Gitu Pak, kalau tinggal bapak baru yatim namanya. Tuh. Itu diantaranya Pak. Terus dari mulut, ya, ternyata mulut pun menolak. Kenapa? Sebab mulut selalu basah dengan zikir. Mulutnya suka dipakai baca Al-Quran, menjelaskan keilmuan. Ternyata tidak mau. Mata juga sama, gak ada akhirnya menyerah juga Pak.
bukan tidak mau melakukan tugas. Semua tempat yang dia kira akan bisa dijadikan alat untuk tempat untuk mengambil ruh, ternyata tidak, menolak semuanya dengan alasan-alasan yang jelas. Ulang lagi, balik deh, datang tengah lenghoy pantas hati Pak. Ya, mana cenah nyata cenah Gusti panos ya mah cenah hese mau tidak mau cenah gitu. Kami tidak bisa apa-apa kan. Nah, terus gimana? Kata Allah, pergi ke surga, ambil satu buah yang di situ ada namaku, bawa ke sini. Dia ambil, di situ disebutkan buah yang mirip buah apel, tupahul jannah, apel surga. Bawa, dan ketika dibawa di situ ada nama Allah. Kata Allah, nih bawa, perlihatkan kepada mata orang tersebut. Ya, bawa langsung perlihatkan. Begitu turun lagi, Pak. Si orang tersebut ngomong lagi rek naon di si teh ka dieu da eueuh malah bisa gitu. Malaikat tenang, surat tugasna jelas tak. Langsung Pak, memo surat sakti menurut Ramadan. Ya, ini tugas dari Allah. Buah surga. Pak, ketika truk dilihatkan itu baru ada keinginan untuk keluar. Kenapa? Sebab memang bentar Pak, masih ngaji. Belum selesai. Belum selesai masih ngaji. Bentar ya. Ya, siap. Ya, insyaallah. Ya. Nah, begitu Pak. Jadi pohode ya. Kemana Pak? Atoh Pak, sangat bergembira dan antusias Pak ingin keluar. Sebab terpancing dengan buah surga ini. Ya. Dan ketika mau keluar dengan buah surga itulah ya Allah tampakkan surga tempat pulangnya. Semakin ingin keluar, maka dalam hadis dikatakan bahwa orang yang beriman itu keluar ruhnya itu bagaikan rambut di dalam tepung. Seret apa? Tidak ada apa? Tidak ada cacang kedat. Apa itu cacang kedat itu ya? Jadi tidak nyangket deh naon tuh. Tidak tersendat itu, ngagulusur seret gitu Pak. Sakit tidak sakit tetap, yang namanya disebut nyawa itu sakit. Cuman dikarenakan ada sesuatu yang mengalihkan dari rasa sakit itu, sakit tidak terasa Pak. Ngaguluyur. Sebab ada sesuatu yang membahagiakan. Saya nanya ke ibu, Bu, melahirkan dulu sakit nggak? Sakit entah sebenarnya. Sakit. Tapi ketika ibu sudah dilihatkan anak ibu yang lahirnya sehat selamat, pada waktu itu rasa sakit hilang untuk sementara. Kenapa? Perjuangannya berhasil. Anak selamat, anak sehat. Sambil nangis kan? Ya, disimpan misalkan di tubuh ibu begini, ini kan cukup untuk mengobati rasa sakit itu. Ya, seperti gitu. Ya, ada sesuatu yang membahagiakan, akhirnya rasa sakit itu hilang. Bukan tidak sakit, sementara itu tertutup begitu. Seperti ceritanya Siti Julaikha. Ya, Siti Julaikha ketika digosipkan oleh istri-istrinya yang istri pejabat yang lain bahwa Siti Julaikha itu ya jatuh cinta kepada anak angkatnya yaitu Yusuf, bahkan pembantunya statusnya itu ya kan di viral mulai nama gosip, dibully lah mulai nama Pak ya, loba istri pejabat yang nyinyir gitu. Tidak pantas ya seorang istri pejabat tinggi terhormat ya sampai terpincut oleh seorang pembantu. Di mana harga dirinya? Wah, beak ya Pak. Ya, Siti Julaikha kan di situ punya ide. Pak, kurang ajar, dia nggak tahu siapa Yusuf, gitu kan? Tidak tahu nih siapa Yusuf. Ya, akan saya undang di sini, akan saya perlihatkan seperti apa Yusuf. Akhirnya idenya itu kan cemerlang Pak. Ya, diundang untuk hadir di rumahnya, disediakan makanan, dihidangkan. Setelah makan selesai, terus ada makanan penutup, buah-buahan dan disediakan pisau yang tajam.
ketika sedang mengiris ngobrol ya, mengiris apel yang apalagi yang mangga dan sebagainya, kata Siti Julaiha, Yusuf keluar kamu, melintas saja, satu jalan saja, jangan bolak-balik. Ketika sedang asik ngobrol mengupas ini Pak Yusuf keluar, itu mata narek laluncatan buta siapa? Ya molotot mata simeteun cek urang Sunda mah, terbelalak sampai mau loncat tuh mata. Kenapa? Kaget saking tampannya Nabi Yusuf ketika keluar. Ma hadza basyaro in hadza illa malakun karim. Ya, sambil melihat terus begini kan ini jalan Pak terus. Kan akhirnya enggak kena ke buahnya, kenanya kemana? Ke tangannya, luka. Pesona giseu. Tapi tidak terasa saking asikna ningali nu kasep kaliwat. Gitu. Lamun dina TikTok mah geuningan lamun aya awewe geulis ngaliwat, lalaki ge nepi ka teu apal jalan, tidak gor we ka teu geuningan. Oh kitu geuningan teh nya, lamun dina TikTok ada kisah keuleudeuna mah. Aya we ningali nu geulis ya. Korban TikTok itu salah satu contoh saja. Nah seperti itu Pak. Setelah tidak ada Yusufnya baru dia nangis. Kenapa? Tangan teriris, baru terasa sakit. Kumaha cek Julaiha, karasa ku sia gitu. Ieu mun cek bahasa urang mah kitu, karasa ku sia. Karek ningali sakedeung maneh mah leungeun nepi ka keureut. Nya tong ngabuli kuring mah unggal poe ningali Yusuf dikuat-kuat ge anger teu kuat. Itu tuh mahadza basara. Wah, lain jelema ieu mah. Ieu mah malaikat cenah kitu. Saking tidak sama dengan manusia pada umumnya. Tapi Bapak kalau ada perempuan yang ngomong begitu jangan bangga. Wah, lain jelema ieu mah jurig berarti. Berarti ngahina lamun aya awe ngomong kitu ka urang. Kepret eta mah balik. Wah, lain jelema ieu mah nyis ngajuri gitu-gitu mah. Coba ka urang ya. Nah itu malakul maut itu seperti itu, Pak. Dan kita akan dirampas. Mau tidak mau, siap tidak siap. Ya, yantahibu malakul maut ruhahu. Satu. Yang kedua, wayan tahibul warosah malahu. Yang kedua yang akan memaksa itu ahli waris. Ahli waris itu akan merampas semua harta yang ditinggalkan oleh kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, aturan sudah ditetapkan. Ketika seseorang meninggal, maka yang berhak menerima hartanya adalah ahli waris. Saking wajibnya ahli waris menerima harta kita, walaupun kita benci kepada salah satu ahli waris kita, anak kita, sampai kita bikin wasiat tidak diberikan kepada si A, si B, si C, ini wasiat dibatalkan. Kenapa? Sebab wasiat ini bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua anak menerima hak waris dari harta tersebut. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua yang kita miliki akan dirampas oleh ahli waris. Itu Pak, leuheung ahli waris nu saroleh. Setelah kita tidak ada bisa memanfaatkan yang kita tinggalkan untuk kebaikan, jadi jariah ke kitanya. Ya, tapi kalau ahli waris nurus tunjung, ya, orang tua meninggal itu hartanya sampai digunakan untuk kemaksiatan dan lain sebagainya, repot juga ke kita yang meninggalkan. Akan jadi fitnah setelah kita meninggal. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Ya, itu. Dua tah. Mana gitu? Wayan tahibud dud jismahu. Wayan tahibud dudu jismahu. Akan merampas adudu. Bukan padudu ini Pak. Atau kang dudu bukan. Ya, dud ini artinya cacing atau belatung. Atak jelek tuh nama dudu itu. Saha nami teh dudu alah, cacing teh namanya. Ya, atau belatung itu dudu bahasa Arabnya. Ya kalau dedek belatung kecil itu. Pan kalau bahasa Arab itu tasgir apa namanya? Di dalam bahasa Arab itu tasgir. Tasgir itu dikecilkan. Ya. Samakun artinya ikan besar, ikan kecil sumaikun. Sumek itu bisa apa? Ikan kecil. Rojulun laki-laki yang tegap. Laki-laki kecil rujailun, rujel. Jadi pakai rujel itu namanya tasgir dikecilkan. Tuh, dudun belatung gede, dedek belatung kecil.
Lamun dudu misalkan itu pakai artinya cacing, cacing besar, cacing kalung Pak. Ya, lamun dede, cacing cau berarti leutik teman. Nah, kan di bahasa kita juga ada Pak, bahasa kita juga, bahasa Sunda nih. Misalkan molotot, gede kan, lamun kecil meletet, pada tatasir gitu dengarannya. Ya, betul Pak. Molongo, lamun leutik melenge, batu. Tinu o kana itu tasgir namanya di bahasa kita juga ada Bapak. Burusut, gede, lamun leutik bereset. Bereset berarti leutik eta teh. Saha ku Bapak, ku Ibu pikiran. Gitu bahasa Sunda gaya. Ya, gitu. Molongo, melenge, molotot, meletet. Nongtot, gede berarti. Lamun leutik nengtet. Tasgir gitu kan heula anan kembaya teman tong dipikiran gitu. Wayantahibu dudu jismahu, yang akan merampas kita dengan paksa mau tidak mau belatung terhadap jasad kita ketika kita dikubur. Semulianya jasad kita, seapiknya jasad kita, dibagus-bagusnya jasad kita sudah masuk di kubur, kita tidak bisa menolak Pak, digeranyani semuanya. Dimakan semua oleh ya makhluk yang ada di situ, diantaranya dun. Kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah, yang jasadnya tidak akan tersentuh seperti itu. Ya, habis semua Pak. Bahkan menurut penjelasan dari para ulama Pak, ini sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata cacing tanah atau belatung-belatung semacam itu Pak, itu bisa diberi daya penciuman itu 100 meter dari lokasi nyampe Pak. Ketika ada yang dimakamkan sudah terjadi pembusukan, itu 100 meter itu cacing bisa datang. Gila anehnya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, daya ciumnya. Padahal cacing beungeut ditinggali teh Pak. Bingung cacing mah itu hulu mana, buntut mana gitu kan. Bisa maju ka ditu, bisa maju ka dieu dengan eta mah. Dikesakeun ku Allah gitu Pak. Dan punya daya cium luar biasa. Dan itu tetap akan memaksa kita. Kita tidak bisa menghindar. Terakhir nu kaopat Pak, wayantahibul khosma'u, yang akan merampas itu adalah musuh kita nanti di akhirat. Artinya musuh kita itu orang yang pernah bermasalah dengan kita. Artinya kita yang berbuat kodoliman kepada orang lain, ya, maka dia akan menuntut dan merampas amal soleh yang kita miliki. Sampai Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis, tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Itu kan hadis tentang bangkrut itu kita sudah ngerti semua kan? Ya, siapa yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, semua pahala banyak dibawa. Cuman dia pernah menghina orang lain, ya, terus mencemooh orang lain, merendahkan orang lain, sampai memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, ya, sampai memakan harta orang lain, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, ya, berupa kezaliman itu di akhirat tidak akan ada balasannya kecuali amal soleh kita. Pahala sholat habis oleh si anu, puasa habis oleh si anu, terus semua. Bahkan ketika pahala sudah habis, yang nagih masih banyak, kan repot. Mana yang akan dipakai untuk bayar? Akhirnya dosa orang yang menagih itu justru ditimpakan ke kita, itu bangkrutnya biar habis-habisan itu. Makanya Pak, jaga hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah. Gitu Pak, sebab tingkah kita, ucapan kita kalau tidak terkontrol, terus menyinggung perasaan orang lain, tidak ada ikhlas di dunia, tidak saling memaafkan, akhirat itu bahkan berat. Seberapa sih pahala kita? Ibarat sholat kita juga kita tidak tahu pahalanya berapa. Kalau dosa kan sudah jelas. Gitu Pak, aja ada hati-hati. Ya.
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan. Kan sekarang banyak yang nyinyir Pak, bukan mengkritik, banyak yang menghina sekarang itu. Ya, dia tidak nyadar menghina itu ada akibatnya. Ya, minta maafnya juga kan nggak bisa, ada repot atau lalauran jam jauh jam era di lalauran. Ya, nanti ditanggung di akhirat. Kepada siapapun kita berbuat seperti itu berat Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan iman kita illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ketika baik hubungan dengan Allah, juga baik hubungan dengan sesama manusia, maka itulah yang disebut sholih. Orang yang soleh. Soleh itu al-qaim bihukukillah wa bihukuki ibadi. Soleh itu artinya orang yang melakukan hak Allah dan juga melakukan hak sesama hambanya. Terhadap Allah bagus, terhadap sesama manusia bagus, itu soleh. Belum disebut soleh kalau hubungan dengan Allah bagus, dengan manusia masih jelek. Atau misalkan dengan manusia bagus tapi dengan Allah jelek, belum disebut soleh. Berat jadi soleh. Jadi orang mah pan soleh teh bager. Alhamdulillah. Caroge abdi mah soleh bager. Tara ka mana? Tara ka bawah ku sasaha. Nepi ka masjid ke tara. Koplok begitu mah toleh soleh. Katanya ka masjid ke menitara bajar teh teu ka bawah ku sakaba-kaba terus tunjuk gitu. Itu Pak ya. Itu yang terakhir yang akan merampas kita itu adalah husoma. Amalahu yang akan diambil itu rampas itu apanya? Amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini akan menghampiri setiap ibnu Adam. 4 hal akan merampas dirinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, itu akan terjadi seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita termasuk orang pilihan, ya, ruh kita itu justru menanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang sholih itu Pak, kematian itu suatu hal yang ditunggu, bukan ditakuti seperti kita. Jujur saja kita itu takut Pak. Ya rasa merebaknya corona pan sarieun marangot teh kabeh oge. Ya, keur mah hoream ka masjid teh, teu cek pamarentah teh tinjangan dulu atuh ngararona. Nya keur mah hoream dicarek puguh we. Ya, nepi ka ayeuna ge nu hoream teh beuki hoream di bade teh. Beuki asa ngararona we. Gitu. Ya. Semuanya Pak, kita itu ada ketakutan untuk kematian. Tapi untuk wali-wali Allah itu ditunggu Pak. Kenapa? Dia itu sudah yakin yang namanya mati itu menghadap atau istilahnya akan bertemu dengan rahmat Allah. Ya, bahkan akan bertemu dengan Allah yang selama ini kita penasaran. Gitu kan? Mereka itu seperti itu Pak. Tidak nangis, bahkan dia itu merindukan hal tersebut. Beda jeung urang masoake nih. Pak, ini analogi sederhana. Pak, kalau Bapak punya celengan, ya, terus oleh Bapak rajin di sini sampai penuh. Cik, setelah penuh apa yang ibu Bapak inginkan? Setelah penuh itu biasanya apa? Ingin membuka, bahkan tidak segan-segan untuk dipecahkan. Ya, kenapa? Sebab ingin tahu, ingin segera mengetahui ada berapa jumlahnya. Orang yang soleh, orang yang amal solehnya banyak, kebaikannya banyak, ingin segera pulang Pak. Ingin segera mengetahui apa yang akan dia terima dari amal solehnya. Mau teh aya. Urang mah karek kadengen lagi. Gede lah. Gawe kayak geus kolot cenah. Sawakene urang mah kumaha teh Pak, galeumpeur we. Naon sababna? Urang ge boga ceng-celengan ngantara ngeusian. Pangna mung dibuka mung dibebeutkeun teh nyaho eusina ge sakitu teh. Ya, ngeusian osok ngan dicokel ku panitik mineng panitia. Gitu. Amal soleh dilakukan, maksiat dijalankan. Jadi lieur Pak impas urang gitu. Mata krek mau teh harorea malah Gusti can boga bekal. Ongkong aku can boga bekal tapi angre kitu ngalakuan. Ya urang gitu. Masya Allah. Padahal tidak boleh tidak, mau tidak mau ini akan merampas.
Alhamdulillah. Segitu aja rupanya. Udah kelamaan ini jam 6. Offset ini. Ya, cukup. Di sini mudah-mudahan berguna bermanfaat. Minimal bisa menjadikan motivasi untuk kita senantiasa bersiap siaga, ya, menjemput kematian dengan kematian yang terindah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.